Kembali dilapor polisi, pemirsa, Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru kasus penembakan Brigadir Joshua. Tim khusus Polri menemukan bahwa Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita bergabung dengan rekan Nadia Valri dari Barreskrim Polri. Selamat pagi Nadia, apakah ada agenda pemeriksaan terkait kasus yang melibatkan Brigadir Joshua dan juga Irjen Verdi Sambo? Ya, selamat pagi Wilson, Arista dan juga pemirsa. Usai menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri 8 Juli 2022 lalu, hingga saat ini untuk tim khusus bentukan Kapolri masih akan terus melanjutkan proses penyidikan dan juga akan terus melakukan pendalaman, di mana memang ada sejumlah hal yang belum diungkapkan kepada publik, utamanya terkait dengan motif dari penembakan pada 8 Juli 2022 lalu. Karena kalau mendengar dari hasil konferensi pers pada malam hari tadi, meski sudah mengungkapkan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak, yang ada hanyalah peristiwa penembakan, namun Kapolri belum dapat mengkonfirmasi apakah pernyataan Polri terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terhadap istri Kadif Propam Polri, maksud kami istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini memang betul terjadi, ataukah ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak skenario yang disusun oleh otak pembunuhan yakni Irjen Verdi Sambo. Karena melihat ataupun mendengar dari konferensi pers pada malam hari tadi, Kapolri mengakui bahwa Irjen Verdi Sambo dalam hal ini sudah menyusun sejumlah skenario usai memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Di antaranya Verdi Sambo juga diketahui menggunakan senjata milik Brigadir Joshua dan juga beberapa kali menembakkan ke arah dinding agar seolah-olah telah terjadi peristiwa adu tembak, padahal yang terjadi adalah peristiwa penembakan murni atas perintah dirinya sendiri. Dan dalam penyidikan perkara ini juga, Arlista, Wilson dan juga pemirsa, salah satu tersangka dalam kasus ini Barada Richard Eliezer ataupun Barada RE, sebelum penetapan tersangka Verdi Sambo juga sudah mengakui terkait dengan fakta sebetulnya yang terjadi bahwa dirinya bukan merupakan pelaku penembakan, namun dia juga memiliki perintah dari atasannya untuk melakukan penembakan tersebut, di mana dalam kasus ini Barada Richard Eliezer juga sudah mengajukan diri sebagai saksi yang akan bekerja sama ataupun justice kolaborator, di mana Barada Richard Eliezer menyatakan siap untuk dapat mengungkap seluruh fakta dalam peristiwa penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo 8 Juli 2022 lalu. Karena kalau
atau Barada Richard Eliezer yang paling pertama ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini mengakui bahwa BAP awal tidak sesuai fakta karena dia juga berada dalam tekanan ataupun juga mendapatkan ancaman dari sejumlah pihak. Ya, Arlista Wilson. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nadia Valerie langsung dari Barreskrim Polri, dan kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Sambo sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu diduga membunuh ajudannya Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo memerintahkan dan juga menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di kediamannya di Duren 3 Jakarta. Atas perannya ini, Ferdi Sambo diancam pasal 340 subsidiar, pasal 338 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Hingga kini polisi telah menetapkan 4 tersangka. RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Mabes Polri tengah mengusut motif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, dugaan motifnya boleh jadi hanya bisa didengar orang dewasa karena terlalu sensitif. Alurnya itu udah pecah dulu. Itu kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh motifnya, kan sudah banyak. Ribuan kosmetik ilegal tanpa izin edar di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Bandung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.